Ini bukan serangan spontan, ini bukan salah tembak. Ini adalah balas dendam yang sudah disiapkan Rusia sejak lama. Semuanya dimulai dari satu serangan berani Ukraina, serangan yang membuka pintu eskalasi baru dan akhirnya menyeret Turki, Uni Eropa, bahkan NATO ke dalam permainan berbahaya Rusia. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik ini akan meluas, tapi siapa target berikutnya? Semuanya dimulai dari sebuah ledakan yang mengubah Laut Hitam jadi panggung eskalasi baru. Pada 29 November, Kairos, kapal tanker sepanjang 274 meter yang disebut-sebut sebagai bagian dari armada bayangan Rusia, tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Api membumbung tinggi, asap hitam menutup langit laut, di mana awalnya insiden ini dilabeli sebagai kecelakaan laut biasa. Tapi cerita sebenarnya jauh lebih berbahaya. Di hari yang sama, sekitar 35 mil dari lokasi itu, Virat, kapal tanker lain yang juga masuk daftar sanksi internasional, dilaporkan ikut diserang. 2 kapal, 1 hari, 1 wilayah. Dan tidak butuh waktu lama sampai Ukraina angkat bicara, Kiev secara terbuka mengonfirmasi mereka menyerang 2 kapal Rusia menggunakan drone laut Sea Baby. Dalihnya jelas, kapal-kapal ini dianggap berkontribusi langsung dalam mendanai perang Rusia di Ukraina. Tapi, eskalasi tidak berhenti di situ. Pada hari Selasa, tanggal 2 Desember, giliran Mit Volga II diserang di lepas pantai Turki, masih di kawasan Laut Hitam. Tuduhannya sama, kapal ini secara diam-diam mengangkut minyak Rusia, menghindari sanksi. Sejak invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia kehilangan sekitar 450 miliar dolar Amerika Serikat pendapatan energi. Dan untuk bertahan, Moskow mengaktifkan kapal-kapal tua, berkarat, dicat ulang, ganti nama, diganti bendera yang sekarang dituduhkan dunia sebagai armada bayangan Rusia. Dan justru dari sinilah api konflik mulai menyebar. Rusia akhirnya membalas, tapi cara Moskow membalas justru memunculkan tanda tanya besar. Pasukan Rusia melancarkan serangan kedua pelabuhan Ukraina menggunakan kombinasi drone dan rudal balistik. Serangan ini bukan cuma menghantam infrastruktur Ukraina, tapi juga merusak 3 kapal milik Turki yang berada di area ini. Dan disinilah kejanggalannya muncul. Kalau ini sekadar kebetulan, waktunya terlalu pas. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela pertemuan puncak di Turkmenistan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas isu Ukraina, dinamika kawasan, sampai perkembangan internasional, termasuk langkah Eropa yang semakin agresif menyasar aset Rusia. Sejak 12 Desember, Uni Eropa mengaktifkan pasal 122 tentang fungsi Uni Eropa yang memberi kewenangan membekukan aset-aset Rusia di wilayah Uni Eropa tanpa batas waktu. Kebijakan ini memicu perpecahan internal. Hungaria dan Slovakia bersama beberapa negara lain secara terbuka menyatakan keberatan. Tapi Turki tidak. Ankara justru berada di posisi serba salah. Ingin menjaga hubungan strategis dengan Rusia, tapi di saat yang sama tidak sepenuhnya menentang keputusan Uni Eropa. Tapi bagi Moskow, ini bukan sekadar soal sanksi. Isu terbesarnya adalah Turki dinilai tak lagi netral dalam perang Ukraina. Rusia menilai Ankara mengizinkan atau setidaknya menoleransi Ukraina menargetkan kapal-kapal Rusia di Laut Hitam, sambil tetap membuka pelabuhan dan jalur logistik bagi kepentingan Kiev. Dampaknya langsung terasa. Biaya pengiriman komoditas lewat Laut Hitam melonjak, dipicu naiknya premi asuransi resiko perang. Dan yang paling mengkhawatirkan, Rusia mulai mempertimbangkan langkah ekstrim, memutus akses laut Ukraina dan memperluas sasaran ke negara-negara yang membantu Ukraina. Artinya ini belum selesai, baru dimulai. Jadi, serangan Rusia terhadap aset Turki sejatinya adalah serangan simbolis. Sasaran sesungguhnya bukanlah Ankara, melainkan seluruh Uni Eropa dan NATO. Akar masalahnya jelas. Keputusan Eropa menyita dan membekukan aset-aset Rusia. Uni Eropa kini sepakat menahan sampai 210 miliar euro aset Rusia tanpa batas waktu. Langkah yang oleh Moskow dianggap sebagai eskalasi besar. Memang,
Rusia bukan anggota Uni Eropa, tapi masalahnya sebagian besar uang tunai Rusia justru disimpan di jantung sistem keuangan Eropa. Dana ini berada di bank-bank Belgia dan di lembaga clearing Euroclear yang sepenuhnya tunduk pada aturan Uni Eropa. Rencananya aset ini akan dipakai sebagai jaminan pinjaman untuk membantu Ukraina dalam membiayai kebutuhan militer dan ekonominya. Setelah hampir 4 tahun perang skala penuh, Ukraina kehabisan dana dan diperkirakan membutuhkan sekitar 135 miliar euro dalam 2 tahun ke depan. Bagi Rusia, ini bukan bantuan, ini pencurian terang-terangan. Bank Sentral Rusia langsung mengajukan gugatan terhadap Euroclear yang berbasis di Brussels. Tapi Moskow juga mengirim pesan yang lebih gelap. Balasan Rusia tidak akan berhenti di meja pengadilan, dan inilah yang membuat Eropa mulai gelisah. Jalur yang dimaksud Rusia bukan jalur sipil, tapi jalur militer, dan inilah alasan Moskow merasa punya pembenaran. Meski langkahnya dianggap ilegal oleh Barat, Rusia sudah lama menuduh bahwa anggota NATO secara diam-diam mengirim personil militernya ke Ukraina. NATO membantah keras tuduhan ini, tapi di lapangan ceritanya tidak sesederhana itu. Salah satu kasus yang mencuat adalah kematian seorang tentara Inggris bernama George Hulley di Ukraina. Ia dilaporkan tewas saat mengamati pasukan Ukraina menguji kemampuan pertahanan baru mereka. Awalnya, Inggris membantah keterlibatan langsung, tapi bantahan itu runtuh ketika Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan bela sungkawa secara resmi. Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui kehadiran personil Inggris di zona perang. Rusia melangkah lebih jauh. Moskow menuding setidaknya 40 warga Inggris yang tewas di Ukraina merupakan tentara bayaran. Tuduhan ini diperkuat oleh dokumen Amerika Serikat yang bocor yang menyebut pada tahun 2023 terdapat sekitar 50 anggota pasukan khusus Inggris yang berada di Ukraina. Beberapa referensi lain juga mengindikasikan kehadiran SAS dan uni elit Inggris lainnya. Di titik inilah narasi Rusia mengeras. Putin menuding Eropa sengaja membangun cerita untuk mendiskreditkan Moskow. Inflasi, energi mahal, pajak tinggi, dan turunnya kesejahteraan warga Eropa terus ditimpakan pada Rusia yang agresif. Padahal, kata Putin, ini adalah akumulasi kesalahan jangka panjang elit dari penguasa Barat sendiri. Dan bagi Rusia, kebohongan seperti ini tidak dibiarkan tanpa balasan. Semua langkah inilah yang kemudian dikecam keras oleh Donald Trump. Menurut Trump, keputusan para pemimpin Eropa mengaktifkan pasal 112 untuk membekukan aset-aset Rusia bukan ditujukan untuk menekan perang, tapi justru menghambat peluang negosiasi. Di mata Trump, Eropa sedang menuang bensin ke api yang sebenarnya mulai mengecil. Trump menilai situasi justru sedang bergerak ke arah yang jarang terjadi selama perang ini, peluang kesepakatan. Bahkan menurutnya, kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina kini lebih dekat dibanding sebelumnya. Ukraina disebut sudah mulai melunak. Setelah pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dengan utusan Amerika di Berlin pada hari Minggu, tanggal 14 Desember, Kiev dikabarkan bersedia mengesampingkan ambisi bergabung dengan NATO. Sebagai gantinya, Ukraina membuka opsi menerima jaminan keamanan dari Barat yang mirip NATO tanpa harus resmi menjadi anggota aliansi NATO. Bagi Trump, langkah ini seharusnya jadi pintu masuk dialog, tapi aktivasi pasal 112 justru dinilai menutup pintu ini rapat-rapat dan mendorong Rusia untuk kembali memilih bahasa yang paling mereka pahami, tekanan dan balasan. Rusia kini tak lagi bicara dengan peringatan kosong. Polanya jelas, setiap tindakan akan dibalas. Diserang lewat drone, Rusia membalas lewat laut. Ditekan lewat sanksi, Rusia merespon lewat aset dan jalur strategis. Ini bukan reaksi emosional, tapi perhitungan dingin. Pertanyaannya tinggal satu, sampai sejauh mana Uni Eropa berani mendorong Rusia ke sudut? Karena setiap tekanan tambahan justru mempersempit ruang kompromi. Dan ketika ruang itu habis, Moskow tidak akan tinggal diam. Target berikutnya tak harus di Ukraina, bisa di jalur energi, logistik, perdagangan, bahkan aset Uni Eropa di wilayah lain yang selama ini dianggap aman. Inilah fase paling berbahaya dari konflik ini. Bukan saat roket diluncurkan, tapi saat semua pihak merasa sudah tidak punya pilihan selain membalas.
Dan jika momen itu tiba, yang dipertaruhkan bukan lagi satu kawasan atau satu negara, melainkan stabilitas Eropa itu sendiri. Pertanyaannya tinggal, siapa yang lebih dulu berkedip?